Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka lewat Zoom ya. Bisa belajar bersama, berdiskusi bersama di malam yang insya Allah barokah ini. Tak lupa juga sholawat serta salam, semoga kita selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita selalu menjadi umatnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati Dewan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Cirebon. Yang kami hormati Bapak Dr. Budi Manfaat, MSI, yang pada kali ini akan menjadi pemateri pada kelas Zoom Rumah Hijrah Al-Qalam dengan tema memahami makna kebahagiaan dalam hidup, berkeluarga, dan beragama. Bapak Ibu yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pukul 20.07 ya. Bisa langsung dimulai atau gimana ini Pak Budi? Siap, saya mengikut ya. Baik, siap-siap. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasannya dengan tema memahami makna kebahagiaan dalam hidup, berkeluarga, dan beragama. Ada Bapak Dr. Budi Manfaat, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la tatimmus sholihatu illa bih. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Segenap jajaran pembina Yayasan Al-Qalam yang saya hormati, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom yang saya hormati ya, dan Mas Adit yang memandu acara ini yang sangat saya banggakan ya. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah ya, untuk bertemu dalam rangka membahas atau membicarakan tentang ilmu ya. Dan ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa di samping anugerah-anugerah lainnya yang kalau kita ingin menyebut satu persatu tidak akan pernah selesai gitu ya. Dan di antara nikmat-nikmat itu juga adalah berupa kesehatan dan keafiatan ya. Jadi sehat dan afiat ya. Dua hal yang eh, adalah merupakan kenikmatan dasar ya. Karena kesehatan dan keafiatan itu kemudian kita eh, bisa bergabung di malam hari ini ya. Jadi sehat itu adalah tentang jasmani kita dan afiat itu adalah tentang ruhani kita, gitu ya. Jadi ada orang yang sehat jasmaninya ya, tetapi kemudian belum dilengkapi dengan keafiatan ya. Afiat itu kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai sentosa, begitu ya. Jadi maka sehat sentosa itu terjemahan dari bisihatin wa afiatin, begitu ya, sehat dan afiat. Jadi kalau ada orang sehat kemudian
dengan kesehatan itu kemudian dikehendaki oleh Allah untuk melangkahkan kakinya di tempat-tempat yang terbaik dalam kegiatan-kegiatan yang terbaik ya, itu adalah tanda keafiatan ya. Sesekali mungkin kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan, rintangan-rintangan begitu ya. Jadi kadang juga mungkin musibah-musibah gitu ya, sesekali gitu ya. Tetapi jangan sampai kemudian tantangan yang pernah kita hadapi itu, kesulitan yang pernah kita alami ya, tantangan-tantangan bahkan musibah yang pernah menimpa pada kita itu kemudian menutup mata kita ya, menutup hati kita untuk melihat nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang jauh lebih banyak bahkan mungkin tidak terhingga ya, sehingga kita masih akan tetap bersyukur kepada Allah begitu ya. Jadi betapapun kita pernah mengalami kesulitan, tetapi kalau kita bandingkan dengan nikmat-nikmat ya, anugerah-anugerah, pastilah nikmat Allah itu jauh lebih luas daripada kesulitan-kesulitan yang pernah kita hadapi gitu ya. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur gitu ya. Nah, malam hari ini saya dititipi oleh timnya Mas Adib ya, satu tema besar berkaitan dengan memahami makna kebahagiaan dalam konteks berkeluarga dan beragama. Lalu saya turunkan itu dalam satu judul kecil ya, ini masih sama sebenarnya intinya. Saya menulisnya sebagai Allah menghendaki kita bahagia, gitu ya. Jadi ini penting supaya kita tidak salah prasangka, ya, apalagi kepada Allah, gitu ya, supaya kita tidak salah berprasangka kepada Allah, ya, bahwa sesungguhnya Allah menghendaki kita itu bahagia, gitu ya. Jadi settingan default kita itu sebenarnya adalah bahagia, settingan defaultnya. Jadi kalau kita beli handphone, ya beli komputer yang sudah ada programnya begitu, itu kan pasti ada settingan dari pabriknya, settingan aslinya begitu ya. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah default factory system. Jadi settingan dari pabriknya begitu ya. Nah, kita sama. Jadi biasanya kalau settingan dari pabriknya itu sudah settingan standar begitu ya. Nah, settingan standar itu nanti kemudian bisa berubah seiring dengan eh, ya kita yang merubahnya begitu ya. Jadi aslinya eh, kita itu disetting ya, sudah diprogram untuk hidup bahagia begitu ya. Nah, nanti kalau pada akhirnya ternyata lalu kita banyak merasakan kesedihan, ya, kegundahan, kegalauan, ya, maka nanti itulah yang malam hari ini kita bahas bersama, gitu ya. Nah, apa buktinya kalau Allah itu menghendaki kita bahagia? Gitu ya. Buktinya begitu banyak. Buktinya adalah setiap saat, ya, setiap hari. Jadi dan itu berkali-kali terdengar seruan-seruan dari masjid-masjid, surau-surau, ya, yang itu menyeru kita, ya, memanggil kita, ya, melalui suara muadzin, ya, hayya alal falah, begitu ya. Marilah kita menuju kesuksesan, ya. Marilah kita menuju kemenangan. Marilah kita menuju sebuah kehidupan yang bahagia, gitu ya. Itu tanda, itu bukti bahwa Allah itu menghendaki kita sukses. Allah itu menghendaki kita itu bahagia, menang, menjadi pemenang ya. Dan di dalam Al-Qur'an begitu banyaknya ayat-ayat Allah ya di dalam Al-Qur'an yang ujung ayatnya itu la'allakum tuflihun begitu ya. Supaya kalian
menjadi orang yang sukses, supaya kalian menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, itu tandanya bahwa kita ini memang sudah disetting, sudah dirancang, sudah didesain untuk menjadi manusia yang berbahagia, gitu ya. Jadi tidak mungkin Allah itu menciptakan kita dengan settingan supaya kita itu hidupnya sengsara. Nggak mungkin, karena Allah itu sifatnya yang paling utama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak mungkin Allah itu menghendaki keburukan, menghendaki kesengsaraan, dan seterusnya. Pastilah Allah menghendaki kita itu hidup bahagia, hidup sukses, dan seterusnya. Nah, ini harus clear dulu ya, bahwa kalau kita meyakini ini, maka kita tidak akan pernah berprasangka buruk kepada Allah, gitu ya. Jadi marilah kita menuju kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Nah, tentang istilah sukses itu sendiri ya, karena malam hari ini kita juga eh, membicarakan tentang memahami makna kesuksesan, gitu ya, memahami makna kebahagiaan. Maka kita ulas dulu, kita artikan dulu, ya, kita sepakati dulu yang kita sebut sukses itu apa, begitu ya. Yang kita sebut menang itu apa, kita sebut bahagia itu apa, supaya nanti perjalanan kita itu eh, betul-betul memang eh, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, gitu ya. Jadi kata-kata sukses itu umum ya. Jadi banyak orang menggunakan kata itu. Hampir semua orang kalau ditanya pasti ingin sukses ya. Tetapi faktanya tentang sukses itu sendiri banyak persepsinya, gitu ya. Jadi banyak eh, makna atau banyak pemahaman terkait dengan kesuksesan itu sendiri. Ya. Yang paling umum ya, banyak orang memaknai sukses itu dikaitkan dengan eh, kekayaan, begitu ya, harta benda. Jadi mereka yang kemudian berhasil memiliki uang yang banyak, rumah yang megah, ya, mobil yang mewah, itu kemudian mudah sekali orang mengatakan sukses, begitu ya. Kita habis berkunjung dengan pada teman mungkin ya, pada saudara mungkin ya, karena begitu kita melihat kemewahan-kemewahan itu, mudah sekali lalu kita mengatakan dia sekarang sudah menjadi orang sukses, begitu ya, sangat mudah sekali. Jarang sekali kita eh, mengaitkan ya, atau sedikit sekali orang yang kemudian mengkaitkan kesuksesan itu dengan yang non materi itu, begitu ya. Maka marilah kita maknai kesuksesan itu dengan makna yang terbaik, begitu ya. Jadi kalau kita ringkas, jadi redaksi ini pasti diilhami oleh nilai-nilai di dalam agama kita ya, Islam. Jadi saya tulis di slide ini, kesuksesan itu adalah sebuah proses untuk menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu ya. Jadi saya ulangi, sebuah proses ya, untuk menciptakan nilai tambah untuk diri sendiri dan orang lain, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, maka ada kata kunci di situ ya, ada 4 kata kunci yang ini nanti akan memandu kita untuk memaknai kesuksesan itu sendiri. Begitu ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah sukses itu sebuah proses, begitu ya. Jadi kesuksesan itu adalah sebuah proses. Nah, karena kesuksesan itu adalah sebuah proses ya, maka eh, kesuksesan itu tidak pernah dalam redaksi kalimat kita
itu kita mengatakan saya sudah sukses, begitu ya. Jadi kalau kita nyebutnya saya sudah sukses, itu artinya kesuksesan kita itu sudah selesai, gitu ya. Kita menganggap bahwa kesuksesan itu seperti stempel, begitu, seperti label, sudah di labeli begitu. Jadi kalau ada orang sudah melabeli dia sudah sukses, maka dia mengira bahwa kesuksesan itu adalah seperti stempel begitu. Yang kalau sudah distempelkan, sudah dicap begitu, sudah di labeli, maka eh, label sukses itu akan melekat sepanjang hayat, begitu ya. Jadi dia mengira perjuangannya sudah selesai, ya. Tapi kita tidak akan memaknai begitu, ya. Kita memaknainya sukses itu, ya, kesuksesan itu, kemenangan itu, kebahagiaan itu adalah sebuah proses, ya, yang tidak pernah berhenti sampai akhir hayat. Jadi prosesnya itu terus begitu dijaga, ya, dirawat, dibina, ditingkatkan, dan itu terus sepanjang hayat, ya. Jadi maka kita tidak akan pernah mengatakan saya sudah sukses. Kata-kata kita nggak akan begitu, ya. Tapi kata-katanya adalah saya harus terus memperjuangkan, merawat, meningkatkan, ya, menambah, ya, mengembangkan kesuksesan-kesuksesan berikutnya, gitu ya. Nah, ini pasti konteksnya di bidang apa saja, ya? Ya di bidang karir, ya di bidang lebih-lebih yang dimaksud adalah di bidang keimanan dan ketakwaan, begitu ya. Jadi maka bicara tentang keimanan dan ketakwaan itu kata-kata kita juga sama, nggak akan mengatakan eh, saya sudah beriman dan bertakwa. Ya. Jadi kata-kata kita nggak akan begitu, ya. Karena kalau kata-kata kita begitu, seolah menganggap bahwa keimanan dan ketakwaan itu ya sebuah label yang disematkan, gitu ya. Yang kalau itu sudah dilabelkan, ya sudah disematkan, maka mengira bahwa keimanan dan ketakwaan itu pasti akan melekat dalam diri kita sampai sepanjang hayat. Tidak perlu perjuangan apa-apa, gitu ya. Padahal keimanan dan ketakwaan itu adalah sesuatu, ya, sebuah status yang harus terus diperjuangkan, gitu ya. Dia bisa menaik, dia bisa menurun, ya, bahkan dia bisa lenyap, begitu ya. Jadi al-imanu yazidu wa yanqus. Jadi keimanan itu bisa menambah, bisa menurun, bisa berkurang. Jadi bisa menaik, bisa menurun, bisa bertambah, bisa berkurang, ya. Yazidu bitoah, ya. Jadi dia bertambah seiring dengan bertambahnya ketaatan-ketaatan kita, wayang kusu bil maksiat, ya. Jadi dan dia menurun, berkurang seiring dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi maka kita akan meyakini, ya, menganggap bahwa keimanan dan ketakwaan itu adalah suatu status yang harus terus diperjuangkan. Maka kata-kata kita adalah saya harus terus memperjuangkan, merawat, ya, membina, meningkatkan keimanan dan ketakwaan saya. Nah, begitu ya. Jadi ini kita sepakati dulu bahwa kesuksesan itu adalah sebuah proses yang harus terus diperjuangkan, tidak ada selesainya. Kalau dia tidak diperjuangkan, kalau dia tidak dirawat, tidak dibina, dia bisa menurun, bahkan bisa hilang, bisa lenyap. Jadi tidak ada jaminan bahwa eh, keimanan dan ketakwaan kita yang hari ini ada di dalam dada kita itu akan terus bertahan dalam diri kita, begitu ya. Jadi bisa saja nanti ternyata menurun dan bahkan, ya, naudzubillah min dzalik, itu bisa lenyap, bisa hilang, ya. Jadi ada sejarahnya, jadi ada contohnya, ya. Jadi kehidupan orang yang
pada masa awalnya dia beriman, lalu di ujung akhir hayatnya ternyata keimanan itu eh, hilang, tercabut gitu ya, sehingga dia disebut sebagai su'ul khotimah ya. Jadi ketika akhir hayatnya dia tidak dengan membawa keimanan, padahal dia sebelumnya hidupnya hidup dalam keimanan. Jadi itu artinya adalah keimanan dan ketakwaan ini adalah sebuah status yang harus terus kita perjuangkan. Nah, dalam konteks rumah tangga sama ya. Jadi kalau ada orang, jadi kalau kita menghadiri pesta pernikahan begitu, ada sepasang pengantin ya. Itu apakah kita ketika mengucapkan selamat pada pengantin itu dengan kata-kata begini, selamat ya sudah berjodoh. Jadi kita akan mengatakannya seperti itu ya, dengan kata-kata sudah berjodoh. Selamat ya kalian sudah berjodoh. Ataukah kata-kata kita begini, selamat ya, mudah-mudahan terus langgeng dalam perjodohannya. Kita akan mengatakan redaksi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Yang tentunya. kedua, Pak. Ya. Yang kedua. Karena perjodohan itu ya sama, bukan seperti label yang disematkan. Yang kalau sudah disematkan, maka status itu akan terus melekat sampai sepanjang hayat. Jadi perjodohan itu, pernikahan itu, rumah tangga itu ya, kalau dia tidak dirawat, kalau dia tidak dibina, maka perjodohannya bisa menurun, 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 bahkan bisa lenyap, kan begitu ya. Jadi maka kata-kata kita ketika menghadiri sebuah pernikahan, doa kita adalah mudah-mudahan langgeng dalam perjodohannya. Ya. Semoga tetap dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Artinya doa kita itu menganggap bahwa perjodohan itu sesuatu yang harus terus diperjuangkan. Nah, begitu ya. Jadi ini kita sepakati dulu ya. Kita yakini dulu bahwa kesuksesan itu adalah sebuah proses, bukan sebuah eh, label, begitu ya. Jadi sebuah proses. Nah, kata kunci yang kedua itu adalah menciptakan nilai tambah. Jadi proses yang tadi kita lalui itu adalah dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah. Ya. Jadi tambah hari atau tambah tahun atau semakin tua itu ada pertambahan-pertambahan nilai, begitu ya. Jadi bertambah baik, ya, bertambah soleh, ya, bertambah ngerti, ya, bertambah alim, ya, dan seterusnya. Ya. Itu yang dalam eh, agama kita ya, dalam ajaran Islam itu dikenal dengan konsep barokah, begitu ya. Atau yang kita terjemahkan dengan keberkahan, berkah, begitu ya. Kan berkah itu artinya adalah ziyadatul khair, kan begitu ya. Bertambahnya kebaikan. Jadi kalau tambah baik itu namanya berkah. Jadi kalau ada orang yang semakin tua kok semakin baik, berarti usianya berkah. Kalau ada orang tambah kaya kok semakin dermawan, oh berarti kekayaannya berkah, begitu ya. Kalau ada orang kok semakin tinggi jenjang pendidikannya, semakin baik ya. Jadi waktu S1 tampak menjadi lebih baik daripada dulu masih SMA dan seterusnya. Ya. Berarti pendidikannya berkah. Gitu ya. Ada orang pulang dari haji kok menjadi lebih baik dari sebelumnya sebelum haji. Berarti hajinya juga membawa keberkahan. Ya. Ada orang setelah menikah menjadi lebih baik ya dalam banyak hal daripada dulu sebelum menikah. Berarti pernikahannya eh, berkah kan begitu ya. Nah, jadi hidup kita yang tadi kita lalui, proses-proses yang tidak berhenti tadi itu adalah dalam rangka untuk menciptakan nilai tambah ya. Jadi kalau dalam konteks berkeluarga ya, berarti nanti
memastikan bahwa di dalam rumah kita itu semakin hari ya ada pertambahan-pertambahan ya, tambah ngerti, tambah tenang ya, tambah bertambah kasih sayangnya dan seterusnya. Nah, kata kunci yang ketiga itu adalah untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi ternyata kalau kita bicara kesuksesan itu eh, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya konsepnya, tetapi adalah untuk juga orang lain. Jadi juga untuk orang lain. Jadi kalau kita hanya bilang yang penting aku sudah, yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah Insya Allah akan segera launching. menjaga Oke. sholat, ya. Yang penting aku sudah melakukan. Ya. Jadi yang penting aku sudah, yang penting aku. Berarti kita hanya baru eh, bicara tentang diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kita kan masih ditanya bagaimana dengan istri dan anak-anakmu, begitu ya. Jadi bagaimana dengan tetangga di sekitar kita, bagaimana dengan orang-orang terdekat kita, bagaimana dengan masyarakat kita, gitu ya. Jadi artinya kita itu hidup didesain eh, memang untuk membangun kesuksesan bersama. Jadi bukan bicara tentang kesuksesan individu, begitu ya. Jadi kalau kita sudah selesai, sudah bisa ngaji, sudah bisa ini dan itu ya, sudah ngerti, maka kita masih dituntut bagaimana dengan orang-orang terdekat kita di keluarga. Oh, keluarganya sudah oke, sudah nggak ada masalah. Kita masih dituntut ya, bagaimana dengan anak-anak di sekitar kita ya. Oh, masih banyak anak-anak di sekitar kita itu yang belum bisa mengaji ya. Maka kita perluas eh, keberhasilan-keberhasilan tadi itu dan seterusnya. Nah, jadi itu kata kunci yang ketiga ya. Jadi untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi dengan kata lain, hidupku bukan hanya tentang aku, begitu ya. Tapi hidupku adalah juga tentang orang-orang di sekitarku, gitu ya. Jadi itulah kenapa Allah mendesain kita ini hidup dalam satu planet yang sama, yang padat seperti ini, gitu ya. Padahal Allah Maha Kuasa menempatkan satu individu itu di satu planet saja. Karena planet-planet yang lain jumlahnya kan sangat banyak dan itu nggak ada penghuninya. Tapi Maha Suci Allah menempatkan orang segini banyaknya dalam satu planet yang sama. Pastilah salah satu maksudnya adalah supaya kita membangun kesuksesan bersama, saling mengingatkan, saling membantu, ya, saling menolong dan seterusnya. Nah, kata kunci yang keempat, yang terakhir adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau kita bicara kesuksesan, ternyata konsepnya di dalam Islam ya konsepnya itu adalah ya bahagia dunia akhirat, bukan dunia aja gitu maksudnya ya. Maka doa kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi sukses yang kita maksud itu adalah dunia akhirat begitu ya. Jadi inilah yang mungkin yang akan membedakan sukses dalam persepsi orang-orang yang non muslim ya dengan orang eh, dengan muslim ya, dengan muslim. Jadi seorang muslim itu pasti visinya itu adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka perjuangan-perjuangan yang tadi dilalui itu pasti orientasinya adalah ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Nah, eh, ini konsepnya ya. Jadi ada 4 kata kunci yang ini menurut saya mungkin akan membantu kita memaknai ya, memahami eh, kesuksesan itu ya, atau kebahagiaan itu. Sehingga nanti kebahagiaan yang kita sebut itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya ya, bukan kebahagiaan yang semu gitu. Nah, baik
Maka eh, untuk berproses yang tadi kita bicarakan itu kan pasti eh, faktornya banyak gitu ya. Jadi variabel-variabelnya banyak sekali yang meliputi kita, ya. Pengganggu-pengganggunya, godaan-godaannya, ya, pasti sangat banyak. Jadi untuk mencapai itu banyak sekali variabel yang mempengaruhi atau menentukan, ya. Jadi kalau kita tidak bisa melalui itu, ya, mengendalikan variabel-variabel yang eh, menentukan itu, mungkin nanti kita tidak akan eh, berhasil meraihnya, gitu ya. Pasti banyak variabelnya, tapi kalau diringkas, kalau menurut saya ada tiga saja, gitu ya. Jadi saya ringkas menjadi tiga variabel saja yang akan menentukan kesuksesan kita, gitu ya. Saya memberinya judul atau memberi nama variabel-variabel itu X1, X2, dan X3, gitu ya. Jadi saya kasih kode X1, X2, dan X3. Ini orang matematika. Jadi saya S1-nya matematika, ya. Jadi saya beri lambang X1, X2, X3. Ada variabel, ada kelompok variabel X1, kelompok variabel X2, kelompok variabel X3. X1 ini adalah variabel yang tidak perlu dikendalikan. X2 adalah variabel yang harus dikendalikan. X3 adalah variabel yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Ya. Jadi apa itu variabel yang tidak perlu dikendalikan? Apa itu variabel-variabel yang harus kita kendalikan? Apa itu variabel yang di luar kendali kita? Ya. Ini kita bahas, ya. Jadi X1 yaitu variabel yang tidak perlu dikendalikan, tidak perlu dipermasalahkan. Ya. Jadi apa itu sesuatu yang tidak perlu dikendalikan, tidak perlu dipermasalahkan. Dia cukup diterima dan disyukuri. Ya. Jadi dia cukup diterima saja dan disyukuri, yaitu sesuatu yang given, sesuatu yang bersifat pemberian. Ya. Sesuatu yang kalau orang umum mengatakan sudah dari sononya, begitu ya. Jadi tentang kita terlahir sebagai laki-laki dengan warna kulit seperti ini, terlahir dari keluarga yang begini, di daerah ini, ya. Itu adalah sesuatu yang given, sesuatu yang bersifat pemberian, ya. Itu pemberian Allah, begitu ya. Jadi itu tidak perlu dipermasalahkan, itu tidak perlu dikendalikan, ya. Cukup diterima dan disyukuri, ya. Serta diyakini bahwa pastilah mengandung kebaikan, begitu ya. Jadi diterima, disyukuri, dan diyakini bahwa ini pasti mengandung kebaikan, ya. Apakah ini mudah? Faktanya tidak, begitu ya. Faktanya banyak juga orang yang tidak lolos, tidak lolos nih, baru pada tahap variabel yang pertama ini. Jadi baru di tahap awal itu saja, di tahap dasar itu saja, dia tidak tidak bisa lolos dari situ, ya. Ya Allah, kenapa aku terlahir dengan warna kulit yang seperti ini? Ya Allah, kenapa aku terlahir dari keluarga yang sangat miskin seperti ini? Ya Allah, kenapa anakku terlahir dengan kondisi fisik yang seperti ini? Ya, jadi sebagian orang dia tidak berhasil menerima itu. Ya, apalagi mensyukurinya, dia menerimanya saja nggak bisa. Ya, apalagi sampai eh, mensyukurinya. Padahal fakta faktanya juga kita lihat bahwa ada
yang kemudian orang bisa menerima itu dengan baik, dengan penuh kesyukuran, ya, dan dia meyakini bahwa ada potensi-potensi lainnya, kebaikan-kebaikan lainnya yang itu bisa dikembangkan. Sehingga lalu kita melihat misalnya ada tampilan di sebuah acara Hafiz, ya, Hafid Indonesia, ya. Ada kita melihat ada anak tunanetra, ada anak yang bicaranya tergagap-gagap, ada anak yang lumpuh kakinya, tapi dia bisa melantunkan hafalan Quran dengan sangat baik, ya. Lalu kemudian membuat jutaan penontonnya menangis, ya. Dan kita yakin bahwa mereka menangis itu pasti adalah karena melihat dia kondisinya seperti itu yang menurut kebanyakan orang itu disebut sebagai eh, anak berkebutuhan khusus. Bahkan sebagian lainnya, yang lain mengatakan itu anak cacat. Ya. Sementara dia sendiri yang nonton ini menyebut dirinya sempurna, fisiknya sempurna, ya, dengan penglihatan yang sempurna dan seterusnya, tetapi tidak bisa melantunkan ayat suci Al-Quran sebagaimana yang dia lihat itu. Ya. Jadi di tangan seorang ibu atau seorang ayah yang bisa menerima itu dengan sangat baik, dia mensyukurinya dan melihat, meyakini bahwa pasti di balik itu ada potensi-potensi kebaikan-kebaikan dari Allah. Ternyata kemudian berhasil, sukses dan bahagia, gitu ya. Jadi ternyata eh, faktanya begitu ya. Jadi di tahap yang pertama ya ternyata tidak semua orang bisa berhasil menerima dan mensyukuri hal-hal yang bersifat pemberian, begitu ya. Jadi ini variabel yang dasar ya, sesuatu yang cukup diterima dan disyukuri ya. Begitu kita tidak lolos di tahap satu ini ya, di level yang paling dasar, kita tidak akan pernah bisa melanjutkan tahap yang berikutnya. Jadi orang yang tidak bisa menerima dan mensyukuri pemberian, pastilah dia tidak akan bisa melangkah di tahap berikutnya, di X2 dan X3. Ya. Karena dia sudah tidak bisa menerima itu. Dia pasti persepsinya buruk, bahkan kepada Allah. Gitu ya. Dengan kata-kata yang kata tadi, ya Allah kenapa aku terlahir dengan kondisi yang seperti ini. Ya. Bahkan sampai kemudian eh, apa, benci ya, benci kepada yang menciptakan. Nah, itu variabel yang pertama, sesuatu yang bersifat pemberian. Cukup diterima dan disyukuri, diyakini bahwa pastilah mengandung kebaikan. Gitu ya. Itu sama seperti cerita apa tentang seekor rusa itu, ya, seekor rusa. Jadi ini cerita fiktif, ya, cerita fiktif tapi dikemas dalam bahasa sufi ya. Ini cerita ini dikenal populer ya dalam pembahasan kajian sufi ya, sufistik begitu. Jadi meskipun dia ini cerita tentang kehidupan hewan tapi pesannya adalah ya, jadi seekor rusa ya, dia di tengah hutan, dia eh, apa sangat membanggakan tanduknya yang luar biasa itu. Jadi tanduk rusa itu kan gagah sekali ya. Jadi eh, dia bangga sekali dan dia menganggap bahwa tidak ada hewan lain yang punya tanduk seperti itu. Ya. Maka dia setiap melihat hewan lain, ya, dia selalu menghina. Ya. Dia ketemu sapi, ketemu kambing, ya. Pokoknya dia menganggap tidak segagah tanduknya. Ya. Dia bangga sekali dengan tanduknya. Nah, tetapi di balik itu, ketika dia melihat kakinya yang kecil, dia minder. Jadi satu sisi dia bangga dengan tanduknya,
sisi yang lainnya dia minder sekali dengan kakinya yang sangat kecil. Sampai dia meratap, ya Allah, kenapa aku terlahir dengan kaki yang kecil kayak begini? Ya, dia minder sekali. Ya, kenapa kakiku nggak seperti gajah, seperti hewan lainnya yang kakinya lebih besar? Jadi kakinya kecil itu membuat dia minder. Nah, hingga dia sadar bahwa di balik semak-semak itu ada eh, harimau yang sedang mengintainya. Lalu dia berusaha untuk lari dari terkaman harimau itu. Jadi rusa ini lari, harimau mengejarnya, dan ternyata rusa ini dia larinya kenceng banget ya. Dia nggak sadar bahwa dia bisa berlari kencang itu karena kakinya yang kecil. Dia nggak menyadari itu. Ya. Nah, harimau dia tetap tetap mengejarnya. Sampai-sampai harimau ini nggak bisa eh, mengejar rusa itu. Nah, karena merasa aman, maka rusa ini kemudian berhenti. Dia bersembunyi di semak-semak. Sementara harimau masih tetap mengejarnya. Nah, lalu harimau ini meyakini bahwa rusa pasti bersembunyi di balik semak-semak di sekitar sini. Ya. Akhirnya setelah mengendap-endap, dia melihat ada ranting seperti ranting pohon. Jadi dan dia mengira bahwa itu adalah kayaknya itu tanduk rusa. Jadi yang kelihatan itu tanduknya itu yang kayak pohon itu. Ya. Nah, ternyata eh, itu betul. Jadi begitu tahu itu adalah tanduknya rusa, maka harimau ini segera menerkamnya dan akhirnya rusa ini mati. Ya. Jadi ternyata tanduk yang tadi dia banggakan itu menjadi pintu kematiannya. Jadi justru itu kemudian menjadikan dia mudah dikenali oleh hewan yang lain, ya, dan itu menjadi pintu kematiannya. Nah, dan dia tidak menyadari bahwa dia bisa lari kenceng tadi itu adalah kakinya yang kecil, yang selama ini dia minder dengan kakinya itu. Ya. Nah, seringkali kehidupan kita itu begitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa yang kita kira itu kelebihan itu justru kadang-kadang menjadi eh, potensi kita untuk mudah terjerumus, gitu ya. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita membuat kita minder, ya kadang-kadang itu tidak kita sadari bahwa itu adalah di baliknya itu ada kelebihannya, gitu ya. Jadi ada kelebihannya. Nah maka nanti di set yang berikutnya kita akan secara khusus bicara tentang memilih sudut pandang yang terbaik. Ya. Tapi kita lanjut dulu membaca gambar ini, ya, membaca gambar ini. Nah, yang kedua, ya, jadi variabel yang kedua adalah sesuatu yang harus dikendalikan, harus dilejitkan, harus ditingkatkan, harus dikembangkan, yaitu sesuatu yang bersifat eh, bakat, potensi. Bakat itu kalau dalam bahasa eh, Arabnya itu ya terkait dengan istilah berkat gitu loh, diberkati itu. Jadi dibakati atau diberkati ya. Sesuatu yang bersifat potensi. Kita diberi potensi berupa akal ya atau pikiran, berupa rasa ya. Maka pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap atau nilai-nilai itu adalah sesuatu yang harus kita kendalikan gitu ya. Harus kita lejitkan, harus kita tumbuhkan melalui pendidikan ya, pelatihan ya, juga lingkungan itu nanti akan turut mempengaruhi bagaimana pertumbuhan di X2 itu ya. Jadi kalau sekolah, pesantren, ya, pendidikan keluarga dan seterusnya itu dalam rangka untuk mengendalikan X2 itu. Jadi meningkatkan X2. Nah, yang terakhir X3, variabel yang di luar kendali kita nih.
Jadi betapapun kita mati-matian berjuang keras di X2 ya dalam rangka meningkatkan di X2-nya itu, tetapi masih ada variabel yang ketiga. Jadi belum tentu kalau kita berjuang keras itu pasti sukses. Kan begitu ya. Jadi belum tentu kalau kita sungguh-sungguh ya berusaha keras, berikhtiar maksimal, itu pada akhirnya akan berhasil. Karena ada satu variabel lagi yaitu variabel yang di luar kendali kita. Kalau Allah tidak mengizinkan, kalau Allah tidak meridhoi, kalau Allah tidak bilang iya, maka itu tidak terjadi, begitu ya. Maka yang kita lakukan adalah merebut itu dengan doa-doa terbaik, begitu ya. Jadi kalau yang X1 tadi diterima dan disyukuri, kalau X2 diikhtiarkan dengan maksimal, kalau X3 itu direbut melalui doa-doa terbaik. Maka kita selalu mengiringi, melengkapi usaha-usaha kita itu dengan doa-doa yang terbaik. Supaya Allah mengizinkan, supaya Allah meridhoi, supaya Allah itu bilang iya. Jadi X3 itu adalah iradah Allah, jadi kehendak Allah, izin Allah, begitu ya, ridho Allah, dan seterusnya. Nah baik, maka kuncinya adalah ini ya, memilih sudut pandang terbaik. Ya. Jadi kalau kita renungkan, apakah ada yang dari Allah itu yang buruk? Apakah ada sesuatu yang dari Allah itu yang buruk? Jadi kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu itu dari Allah, maka apakah ada sesuatu itu yang dari Allah itu yang buruk? Ya. Nah, itu sangat bergantung pada sudut pandang kita, gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang dari Allah itu yang buruk. Ya. Semuanya baik. Tapi kemudian oleh kita manusia itu ada dua sudut pandang ya. Jadi ada yang dia memilih sudut pandang yang terbaik ya, sehingga dia bisa melihat sisi kebaikannya. Ada orang yang salah dalam memilih sudut pandang sehingga dia tidak melihat kebaikannya. Jadi dia melihatnya keburukannya, gitu ya. Nah, kita itu diajarkan untuk memilih sudut pandang yang terbaik ya. Jadi kalau ceritanya ada dua laki-laki sama-sama belum menikah. Ya. Jadi dua laki-laki sama-sama belum menikah, sama-sama miskin, ya. Sama-sama orang nggak punya. Laki-laki yang pertama itu kalau berdoa dengan redaksi ratapan begini, ya Allah kenapa aku terlahir dari keluarga yang miskin seperti ini, sehingga aku minder sekali, malu sekali kalau mau mendekati A, mendekati B, mendekati C. Sehingga aku sulit sekali dapat jodoh. Begitu ya. Jadi dia menganggap bahwa kemiskinan itu adalah batasan, begitu ya, untuk kemudian tidak bisa melakukan sesuatu. Ya. Nah, laki-laki yang kedua yang juga sama-sama miskin itu kalau berdoa dia begini, ya Allah, eh, aku tahu bahwa sebagian perempuan itu mendambakan laki-laki yang eh, kaya, meskipun tidak baik, gitu ya. Tapi aku juga sangat yakin bahwa sebagiannya lagi adalah perempuan yang mendambakan laki-laki yang baik, meskipun tidak kaya-kaya amat. Maka jadikanlah aku laki-laki yang baik. Dia berdoanya begitu, ya. Jadi dia yakin bahwa memang ada sebagian perempuan yang mendambakan laki-laki yang kaya, meskipun nggak baik.
Tapi dia juga yakin bahwa sebagiannya lagi adalah perempuan yang mendambakan laki-laki yang baik meskipun tidak kaya. Maka jadikanlah aku laki-laki yang baik. Nah, begitu ya. Jadi realitasnya sama, sama-sama miskin, tapi dia punya cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, sehingga bisa menimbulkan rasa yang berbeda. Yang satunya menjadi bahagia, yang satunya dia semakin terpuruk, semakin sesak, ya, semakin sesak. Padahal realitasnya sama, sama-sama miskin. Berarti itu hanya karena perbedaan sudut pandang, begitu ya. Jadi satunya menganggap bahwa kemiskinan itu keterbatasan, batasan. Satunya dia menganggap bahwa kemiskinan itu ya justru potensi untuk kemudian dia harus berjuang lebih baik, lebih hebat dan seterusnya. Ya. Jadi di pasar itu biasanya kan kalau ada penjual barang yang sama itu berjejer begitu ya. Jadi 10 orang jejer sama. Itu jualan jilbab semua tuh, jejer begitu ya. Itu bisa jadi doanya beda-beda ya. Ada penjual yang kalau doa begini, ya Allah, tutuplah setiap mata pengunjung itu untuk melihat toko-toko lainnya dan buatlah mereka itu hanya fokus melihat ke tokoku. Dia berdoanya begitu. Ya. Jadi dia doanya dengan redaksi yang egois, hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Tapi penjual yang satunya, yang lainnya, doa dia begini. Ya Allah, hari ini aku siapkan diriku ya untuk ikut berjualan di pasar bersama kawan-kawan yang lain dan aku menyiapkan barang-barang yang terbaik ya supaya kalau ada pengunjung dia bisa menemukan produk-produk yang terbaik ya. Jadi dia nggak egois seperti doa yang pertama tadi itu ya. Jadi karena doanya begitu ya, dia pasti timbul rasa bahagia ya. Sementara doa yang egois tadi itu pasti dia begitu ada pembeli yang memilih di toko sebelahnya, dia pasti sesek ya. Dia pasti menderita ya. Jadi sama-sama jualan ya, ternyata satu menimbulkan rasa sesek, menderita, satunya menimbulkan rasa tetap bahagia, begitu ya. Jadi ternyata kebahagiaan itu ya kita yang mengelola, men-settingnya dengan men-setting cara pandang atau sudut pandang kita itu. Ya. Nah ini di berbagai konteks ya. Jadi di dalam keluarga ya, di dalam beragama ya. Itu konsepnya sama ya. Jadi sama saja. Nah baik, karena sudah 1 jam ya, saya percepat sedikit ya. Jadi kunci ya. Jadi memilih sudut pandang terbaik ini adalah sebuah kunci ya. Jadi kalau kita salah dalam memilih sudut pandang, biasanya kita akan mendapatkan rasa yang tidak bahagia. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu jelas banget konsepnya ya. Jadi salah satunya adalah inna ma'al usri yusra. Sungguh di balik kesulitan itu ada kemudahan. Di balik loh, di baliknya ya. Jadi atau bersama, sama aja ya. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tidak menunggu setelah ya, tapi di baliknya itu ada satu begini, tapi di baliknya itu ada kemudahan. Jadi kalau kita perluas, di balik kekurangan itu ada kelebihan. Ya, salah satunya kalau kita perluas ya. Jadi bukan setelah kesulitan. Ya, kalau setelah kesulitan, nunggu setelah sulit selesai, baru kita menemukan kemudahan. Ya, tidak, tapi dibalik itu kan dibaliknya. Sebenarnya dibaliknya itu ada kemudahan, gitu ya. Jadi ketika satu pintu tertutup, itu kalau kata-katanya ya, ketika satu pintu tertutup, sebenarnya
pintu-pintu yang lain itu sedang dibukakan. Kan begitu ya. Seringkali kita itu ketika pintu itu tertutup, kita mengira bahwa itu adalah satu-satunya pintu. Ya, padahal sebenarnya eh, pintunya itu banyak dan kita hanya fokus di satu pintu itu sehingga kemudian mengira bahwa kesempatan sudah tidak ada lagi ya dan kita lalu berputus asa gitu ya. Padahal di balik kesulitan itu ada kemudahannya gitu ya. Baik, ini konsep ya, prinsip. Lalu yang berikutnya di antara doa yang kita panjatkan itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan penderitaan. Jadi itu tanda bahwa yang memberi rasa kebahagiaan ya. Jadi itu adalah Allah. Maka kita lengkapi tadi X1, X2 itu dengan X3 yang tadi itu ya. Jadi betapapun kita berjuang sudah sungguh-sungguh dengan juga sudah sangat keras ya. Tetapi doa-doa terbaik itu terus kita panjatkan gitu ya. Jadi artinya kita tidak menganggap bahwa perjuangan kita itu sudah selesai gitu ya. Itu yang tadi kita bicarakan bahwa perjuangan untuk mendapatkan kesuksesan itu adalah sebuah proses yang terus berlangsung ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya yang saya share ini adalah pengingat untuk saya sendiri ya. Adapun kalau ini juga ternyata adalah bermanfaat untuk kawan-kawan, untuk eh, Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini, itu adalah eh, anugerah ya, anugerah dari Allah ya. Mudah-mudahan kita eh, bisa mengamalkan ya, bisa mempraktekkan apa yang tadi kita bahas bersama ya. Mungkin ini sebagai pendahuluan ya Mas Adib ya. Mungkin nanti barangkali ada yang mau sharing, mau berbagi ya, mungkin juga bertanya ya. Meskipun saya tidak selalu bisa menjawabnya ya. Jadi nanti eh, mungkin sifatnya berbagi saja gitu ya. Saya akan mendengarkan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Adib. Baik, terima kasih Pak Budi atas pemaparan materinya atau bisa dibilang menjadi pengingat kita semua ya Pak. Dan makna dari sebuah kebahagiaan itu sendiri. Baik, Bapak Ibu, kita beralih ke sesi selanjutnya ya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu serta kelas Rumah Hijrah pada malam hari ini, jika ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditanyakan, silakan untuk menuliskan di kolom chat atau bisa juga langsung ya menyampaikan melalui Zoom, on mic dan on kamera boleh.
Baik, Pak Budi, mungkin ada pertanyaan dari saya, Pak ya. Sebelum Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, tapi nanti setelah pembahasan atau diskusi dari pertanyaan saya mungkin Pak nanti akan menyambung gitu Pak. Baik, untuk memahami kebahagiaan itu kan salah satu kata kuncinya yaitu proses apa ya, harus berproses gitu kan. Nah, pertanyaannya, jika suatu hari, suatu waktu kita menghadapi sebuah kesulitan nih Pak, yang bisa jadi membuat kita berpikir itu tuh susah pisan gitu Pak, susah banget gitu buat dilewati, susah untuk dihadapi dan diselesaikan gitu Pak. Nah, tapi kita masih pengen untuk meraih kebahagiaan itu, kesuksesan itu. Mungkin kalau dari Al-Quran juga udah ada ya Pak ya, dari Ustadz Adi Hidayat pernah mendengar ceramah beliau yang intinya kan kalau kita menghadapi kesulitan yang benar-benar kita itu udah nggak mampu gitu Pak, rasanya udah nggak mampu gitu. Yang pertama kan kita terima dulu dengan sabar, kemudian kita lakukan sholat gitu Pak, gitu. Nah itu kan bisa dibilang kita usaha akhirat ya Pak ya, usaha untuk hati gitu, menenangkan hati dan supaya bisa bangkit kembali. Nah, mungkin pertanyaannya, usaha kita untuk di dunianya itu seperti apa tuh Pak? Untuk kita bisa menghadapi kesulitan itu supaya bisa bangkit kembali gitu Pak. Itu mungkin Pak. Baik, terima kasih. Baik, mungkin direspon dulu ya Mas Adik ya, sambil nunggu mungkin barangkali nanti ada yang lain ya. Iya ya, jadi merasa putus asa gitu ya. Jadi mungkin ya sekali waktu ya, saking jenuhnya, saking sumpeknya gitu ya. Kadang-kadang itu lalu bahkan sampai membuat kita berputus asa gitu ya. Eh, Padahal konsep-konsepnya di dalam Al-Quran itu sudah clear gitu ya, sudah jelas. Misalnya Allah itu tidak akan mungkin membebani manusia itu dengan beban yang tidak bisa dipikul oleh manusia itu gitu ya. Itu kan prinsip ya. Artinya tidak mungkin Allah itu memberi beban kepada manusia ya, pada kita yang kita itu tidak mampu memikulnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Jadi artinya kalau itu ditimpakan pastilah itu bisa diatasi gitu ya. Tidak mungkin Allah itu memberikan suatu masalah yang tidak akan mungkin itu bisa dipecahkan oleh manusia. Jadi kenapa ada orang yang kemudian merasa tidak mampu untuk menyelesaikan itu? Biasanya adalah satu karena dia tidak mengenali potensinya, gitu ya. Jadi dia tidak menyadari bahwa dia itu diberi eh, kemampuan, diberi potensi, tapi dia nggak kenal dengan potensinya sendiri ya, sehingga kemudian dia tidak memberdayakan potensinya itu ya. Nah jadi eh, maka lanjutan pertanyaan itu adalah kenapa lalu ada orang, jadi kalau pada dasarnya semua orang itu sebenarnya mampu, kenapa lalu ada orang yang merasa mampu dan ada orang yang merasa tidak mampu, kan begitu ya? Atau dengan kata lain, kenapa lalu ada orang yang mudah bangkit kembali dan ada orang yang sulit untuk bangkit kembali, gitu ya? Faktanya, ya. Jadi kalau nasihatnya James Gui, ya, itu begini.
sesama nasib dilarang ngopi bareng. Gitu ya. Sesama nasib dilarang ngopi bareng. Jadi kalau ada 10 orang terpuruk, ya, 10 orang sakit hati, dia selalu ngumpulnya itu ya 10 orang itu aja ya. Tiap hari ngumpulnya, ngerumpinya ya 10 orang itu aja. Sesama orang sakit hati, sesama orang terpuruk. Ngumpulnya ya bersama, terus ya ngopinya ya sesama orang-orang sakit hati itu ya. Maka pasti dalam perkumpulannya itu ya yang dibicarakan ya tentang sakit hati dan seterusnya. Dia akan sulit naik kembali, begitu ya. Karena ya berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama terpuruk, orang-orang yang sama-sama sakit hati. Ya. Maka harus ada di komunitas itu, ya, di lingkungan itu, atau kita harus keluar dari perkumpulan itu untuk kemudian bersama orang-orang yang bangkit, bersama orang-orang yang kuat. Ya. Atau kita memanggil orang yang kuat, ya, orang yang lebih eh, apa kuat untuk masuk di komunitas kita untuk kemudian bisa membantu kita gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu wong kang soleh kumpulono itu loh ya konsepnya. Wong kang soleh kumpulono, berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Berkumpul dengan orang-orang yang kuat, jadi berkumpul dengan orang-orang dengan komunitas positif, ya. Jadi karena bersama orang-orang yang baik, ya, kita akan mudah untuk ikut baik dan gitu ya. Bersama orang-orang yang tidak baik, ya, komunitas negatif, kita akan mudah terbawa atau terseret pada hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Jadi kenapa ada orang yang sulit bangkit, ada orang yang uh, mudah bangkit kembali? Salah satunya ya lingkungan, begitu ya. Salah satunya pergaulan. Jadi kita harus keluar ya untuk menuju lingkungan atau menciptakan lingkungan yang lebih kuat, lingkungan yang lebih baik. Ya. Jadi itu ya mungkin salah satunya. Jadi sesekali merasa turun ya atau naik turun gitu, itu wajar begitu ya. Itu manusiawi ya. Manusiawi itu maksudnya manusia ya begitu, begitu ya. Jadi kadang merasa naik, kadang merasakan turun, itu wajar begitu ya. Itu manusiawi. Yang tidak wajar itu adalah sudah tahu kondisinya lagi menurun, tapi kita tidak menyadarinya dan tidak berusaha untuk naik kembali. Begitu ya. Jadi kalau naik turun itu wajar, yang tidak wajar itu sudah tahu kondisinya lagi turun, menurun, tapi dia tidak menyadari itu dan tidak berusaha untuk naik kembali. Begitu ya. Nah, lalu ada orang yang mudah naik kembali, ada orang yang sulit naik kembali. Biasanya kita akan mudah naik kembali kalau bersama orang-orang yang naik. Kan begitu ya. Jadi yang konsep wong kang soleh kumpulono itu, jadi ternyata satu atap dengan orang-orang yang positif ya. Satu majelis dengan orang-orang yang sedang belajar, ya, majelis ilmu, itu keutamaannya salah satunya itu ya. Karena dalam satu atap orang-orang yang eh, menuntut ilmu, itu kita akan mudah untuk mendapatkan tambahan ilmu, begitu ya. Jadi itu eh, kalau kita kelompokkan itu termasuk dalam faktor lingkungan, begitu ya. Jadi ternyata lingkungan itu memberikan pengaruh yang cukup besar ya. Jadi kalau kita kembalikan ke yang tadi, dia merasa tidak mampu, itu hanya rasanya dia saja. Jadi dia aslinya punya kemampuan, tapi dia merasa tidak mampu ya. Jadi dia nggak mengenali bahwa sebenarnya dia dibekali dengan kemampuan. Gitu ya. Mungkin komentar singkat begitu ya Mas Adit ya. Apakah itu mudah? Tidak selalu mudah, begitu ya.
Jadi makanya kan di dalam Al-Quran itu sudah diwanti-wanti di bagian awal-awal. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itu sudah ditaruh di paling depan tuh. Ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi kitab Al-Quran ini ya, itu nggak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau di dalamnya lalu ada pesan Allah tidak membebani eh, seseorang dengan beban yang tidak mampu dipikulnya. Apakah kita meragukan itu? Jadi kalau kita nggak yakin dengan itu, berarti kita meragukan itu. Itulah sebabnya kenapa itu ditaruh di paling depan. Maksudnya adalah semua yang dibicarakan setelah itu ya di dalam Al-Quran itu nggak ada yang meragukan. Semuanya adalah eh, pasti benar. Jadi itu dari Allah. Jadi kalau Allah bilang begitu, pasti benar. Makanya selalu kita akhiri dengan Sadaqallahul Adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya. Jadi seringkali kita itu tahu konsep tentang syukur, konsep tentang sabar, ya, konsep tentang bahwa kalau kita minta tolong itu dengan kesabaran dan dengan sholat, begitu ya. Kadang-kadang lalu kita ragu-ragu, apa iya ya dengan begitu nanti masalah ini selesai. Itu berarti kita ragu-ragu lagi, gitu ya. Padahal sudah diwanti-wanti di paling depan, zalikal kita pula roibafi, begitu ya. Berarti sudah kita nggak boleh ragu-ragu, pasti ya yang dikatakan oleh Allah itu maha benar. Mungkin komentar singkat begitu ya, Mas Adib ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak Ibu, masih ada waktu ya. Pukul 21 lebih 17. Bangga, barangkali ada yang masih perlu didiskusikan. Kami persilahkan untuk menyampaikan di kolom chat ataupun bisa on mic. Iya, baik. Berarti dalam konteks yang tadi dibahas itu masuknya ke X2 ya, Pak ya? Emang harus kita kendalikan gitu ya, Pak ya? Posisi atau Betul, kondisi yang seperti itu gitu, Pak. betul, dikendalikan, disetting, dikelola, begitu ya. Hmm, Termasuk emosi itu kan dikendalikan, betul, betul. emosi ya. Kan kita itu dilengkapi dengan emosi banyak ya. Takut, marah, sedih, senang, kecewa, ya. Itu kan emosi-emosi yang memang diinstal di dalam diri kita ya. Apakah itu untuk dimusnahkan? Tidak. Itu hanya untuk dikelola. Jadi emosi marah itu apakah untuk dihilangkan dari dalam diri kita? Tidak. Itu untuk dikendalikan aja. Karena marah itu diperlukan, ya. Takut itu juga diperlukan, ya. Jadi sedih itu juga diperlukan, ya. Jadi marah itu nanti ada saatnya kita itu memang harus marah, ya. Jadi memang itu diberikan di dalam emosi kita nanti untuk dipakai, gitu ya, di saat yang tepat dan dengan porsi yang tepat. Jadi marah itu nanti ada batasannya ya. Jadi kapan harus atau kapan perlu marah dan marahnya boleh sampai level apa. Kan begitu ya. Jadi marah yang levelnya sudah keterlaluan itu adalah marah yang sampai bukan hanya dengan kata-kata tapi ada diiringi dengan ada barang yang melayang ya.
Jadi itu marah yang sudah di luar kendali, itu di luar kendali, di luar batas. Ya, itu marah yang nggak boleh. Jadi marahnya itu perlu dan kadang-kadang memang harus marah. Ya. Jadi ketika kita menasihati anak, ya, melihat anak dengan perilaku yang itu tidak baik, ya, dan seterusnya, ya, kita harus menunjukkan marah dengan porsi yang tepat, ya, di saat yang tepat, ya, dengan cara yang tepat, kan gitu ya. Yang kalau kita tidak marah, tidak menunjukkan ekspresi marah, maka anak kita akan mengira bahwa itu baik-baik saja. Itu sesuatu yang boleh-boleh saja, ya. Jadi emosi-emosi yang diberikan pada kita itu bukan untuk dimusnahkan, begitu ya. Takut juga bukan untuk dimusnahkan, emosi takut itu dia diperlukan, ya. Jadi kalau kita nggak punya rasa takut, bahaya itu, bahaya. Bahkan salah satu makna takwa itu adalah takut, kan, salah satu maknanya. Jadi kalau manusia itu nggak punya rasa takut, ya, apalagi takut kepada Allah, dia nggak punya rasa itu bahaya sekali, ya. Jadi karena salah satu makna takwa itu ya takut, ya, supaya kita itu punya rasa takut kepada Allah. Jadi itu dikelola, ya. Istilahnya kan memang mengelola emosi. Kalau majelisnya Hakim menggunakan kata manajemen kolbu, mengelola hati, kan gitu ya. Jadi mengelola hati. Jadi suasana hatinya itu dikelola, gitu ya. Nah, suasana hati nanti bisa mempengaruhi suasana pikiran, gitu ya. Atau kebalikannya, suasana pikiran juga bisa mempengaruhi suasana hati, ya. Jadi ternyata dengan merubah sudut pandang tadi itu, sudut pandang itu kan pikiran, ya. Jadi begitu kita merubah sudut pandang, ternyata bisa merubah suasana hati. Jadi men-setting suasana pikiran ternyata bisa dampaknya itu terhadap perubahan suasana hati, ya. Jadi ada dua orang tambal ban, ya. Orang tambal ban yang pertama itu kalau berdoa begini. Ini kayak tadi ceritanya. Ya Allah, mudah-mudahan pagi ini nanti di jalan ini banyak motor yang bannya bocor. Sehingga nanti akan ke sini, ya, tambal bannya di sini sehingga aku dapat uang yang banyak. Dia doanya begitu, ya. Tapi tukang tambal ban yang kedua sama-sama cari rezeki, tapi dia doanya nggak begitu, ya. Doanya adalah ya Allah pagi ini aku siapkan diriku, ya, pagi-pagi, ya, untuk melayani banyak orang. Jadi kalau ada orang yang lewat mau nganterin anak sekolah lalu ternyata banyak bocor, maka aku bisa membantunya. Jadi kata-kata dia itu begitu. Dan kalau nanti ternyata banyak orang yang mengalami seperti itu, maka aku bisa lebih banyak lagi membantu banyak orang. Dia kata-katanya begitu, ya. Jadi doa yang membahagiakan itu pasti menimbulkan rasa bahagia, ya. Daripada redaksi doa yang pertama itu pasti menimbulkan rasa sesak, ya. Jadi ternyata membahagiakan orang lain itu memberikan rasa bahagia dalam diri kita, ya. Jadi kata-kata membantu orang, menolong orang itu akan menimbulkan rasa eh, bahagia, begitu ya. Jadi perubahan sudut pandang, ya, sudut pandang pikiran itu ternyata bisa mempengaruhi suasana hati, begitu ya. Jadi bahagia itu kan suasana hati, kan, bukan suasana pikiran, kan, suasana hati. Mungkin begitu ya, Mas Adib, ya. Iya Pak, baik, terima kasih. Soalnya kan ada studi juga yang mengatakan bahwa sebagian penyakit itu berasalnya dari pikiran ya Pak ya. Hmm. Hmm. Katanya kan untuk seperti sakit emah gitu kan, lambung, itu kan mungkin kebanyakan dari kita menganggapnya itu karena telat makan atau apa gitu kan. Tapi ada salah satu faktornya yaitu dari pikiran kita gitu Pak. Hmm. Gitu. Iya, setuju ya. Jadi
bukan hanya pola makan yang mempengaruhi kesehatan itu, tapi juga pola pikiran, pola rasa, ya. Jadi bukan hanya, maka hidup sehat itu ya bukan tentang olah makanan ya, tapi juga olahraga, olah rasa, olah pikir, begitu ya. Jadi banyak hal. Dan kalau dirangkum, yang paling menentukan ya eh, hati ya, kolbu ya. Jadi kolbu ini sangat menentukan sekali ya. Jadi begitu kolbunya ini rusak ya, kita punya sifat-sifat hati yang rusak ya, dengki, iri ya, hasut ya, itulah yang nanti akan mempengaruhi hidup kita ya, termasuk kesehatan fisik kita gitu. Jadi banyak penyakit-penyakit itu dipicu oleh sifat-sifat hati yang apa, tidak baik ya, hasut, dengki. Jadi orang dengki itu pasti sulit tersenyum. Jadi orang yang sering atau suka menghasut itu pasti sulit tersenyum hidupnya ya. Padahal senyum itu, jadi kalau kita tersenyum, saat kita tersenyum itu lalu memicu saraf-saraf itu eh, apa, lawannya putus itu apa, menyambung ya, menyambung ya. Jadi begitu kita marah ya, kita dengki, itu akan memutus eh, saraf-saraf ya, jaringan-jaringan dan seterusnya. Jadi banyak faktor tadi itu ternyata kalau dirangkum yang rajanya, yang menjadi rajanya itu adalah hati. Jadi hati itu rajanya ya. Jadi makanya diingatkan ala inna fil jasadi mudghah ya. Jadi ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal segumpal darah, segumpal daging ya, yang kita sebut sebagai kolbu itu ya, kolbu. Yang dalam bahasa Indonesianya kita terjemahkan hati ya. Yang meskipun ini terjemahannya salah kaprah ya. Jadi kalau kita tanya dokter, di mana dok organ hati? Itu pasti nunjuknya bukan ke kolbu. Karena kolbu itu di dada ya, sebelah kiri ya. Tapi kalau hati itu sebelah bawah. Ya. Hati itu bahasa Inggrisnya liver, liver. Tapi kalau jantung itu bahasa Inggrisnya heart. Ya. Jadi ada kesalahan penerjemahan. Jadi kalau kolbun itu ya, kalau secara fisik ya jantung itu ya, jantung. Tetapi di kita sudah terjemahkan hati. Padahal hati itu dalam bahasa Inggrisnya ya liver itu ya, liver. Tapi kalau orang mengekspresikan sakit hati, sudah benar ekspresinya sambil memegang dada di organ jantung itu. Tidak di sebelah kiri bawah. Ya. Kalau itu perut, sakit perut. Ya, sakit perut. Jadi salah kaprah itu adalah kesalahan yang sudah umum. Yang kalau dibetulin malah membingungkan. Maka biarin aja hati. Yang penting yang dimaksud itu adalah kolbun. Ya, kolbun. Gitu ya. Jadi itu raja, makanya eh, apa, itu sebabnya kenapa hasut, dengki dan seterusnya itu eh, termasuk sifat-sifat yang tercela, yang dilarang ya. Karena Allah mengendaki kita itu bahagia, gitu kan, kita kembali ke yang tadi itu. Jadi karena Allah mengendaki agar kita itu bahagia. Jadi kalau kita hasut, dengki, maka nanti kebahagiaan kita hilang. Makanya Allah melarang kita. Ya. Jadi larangan-larangan Allah itu adalah dalam rangka untuk memuliakan kita. Jadi haram itu, haram ya, itu kan salah satu maknanya adalah ya mulia. Tanah haram itu bukan tanah yang dilarang ya. Masjidil Haram itu bukan masjid yang dilarang. Jadi haram itu bukan artinya dilarang ya. Jadi kenapa kita dilarang minuman
meminum minuman keras. Ya. Jadi kita diharamkan. Diharamkan itu maksudnya kita dimuliakan sehingga kita dilarang minum minuman keras karena kita dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita minum minuman keras, kita akan menjadi manusia yang hina, ya, tidak mulia lagi. Makanya kita dilarang, ya, diharamkan untuk minum minuman keras dan seterusnya. Mungkin begitu ya, Mas Adit ya. Baik, Pak Budi. Baik, Bapak Ibu, mungkin barangkali ada yang perlu didiskusikan, dipersilakan. Atau mungkin kita cukupkan nih, Pak. Ya, Baik, mungkin jika dirasa sudah cukup ya, semoga ilmu yang kita dapatkan pada kelas hari ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita, gitu. hmm, Sedikit menyimpulkan, Pak Budi, atas penyampaian Bapak dan diskusi kita pada malam hari ini, kesuksesan atau kebahagiaan itu adalah sebuah kehendak yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa kata kunci yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama yaitu kesuksesan itu adalah sebuah proses, apa ya? Proses untuk apa? Untuk menciptakan nilai tambah, menciptakan nilai tambah. Terus untuk siapa? Untuk diri sendiri dan orang lain. Kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Pak. Kemudian ada tiga faktor yang bisa atau menentukan kebahagiaan atau kesuksesan itu sendiri. Yaitu ada faktor yang pertama X1, variabel X1 yaitu faktor yang tidak perlu dikendalikan. Kalau kata orang kan sudah dari sononya gitu ya Pak, ya. Tidak perlu dikendalikan lagi. Yang perlu kita terima dan syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua yaitu yang harus dikendalikan seperti kita mengendalikan hawa nafsu gitu kan, pikiran dan akal kita. Dan yang ketiga yaitu di luar kendali kita. Yang memang itu hak prerogatif Allah yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kuncinya untuk menjadi atau meraih kesuksesan, kebahagiaan itu terkait dengan memilih sudut pandang, ya. Terkait memilih sudut pandang itu sendiri. Ada yang memilih sudut pandangnya baik, berarti itu nanti akan berdampak baik pada kita. Begitupun sebaliknya. Baik, mungkin seperti itu ya Pak ya. Dari kami sebelum diakhiri, mungkin dari Pak Budi ada statement terakhir gitu Pak pada kelas hari ini. Baik, dipersilakan. baik, sebagai penutup, kita berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai manusia pembelajar, ya. Manusia yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Baik kita sebagai orang tua, ya, karena sebagai orang tua itu amanahnya begitu besar, ya. Jadi memuliakan anak itu adalah amanah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai keluarga yang bahagia, ya. Keluarga yang bahagia itu salah satu kebiasaannya adalah keluarga yang diam-diam saling mendoakan. Jadi orang tua diam-diam selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan anak-anak kita insya Allah akan diam-diam juga akan selalu mendoakan kita orang tuanya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai keluarga yang bahagianya bukan hanya di dunia tapi juga sampai dengan di akhirat kelak. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan, ada kurang dan kesalahannya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Budi Manfaat ya atas
pencerahannya, Pak, pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri untuk kelas Rumah Hijrah pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, ada kesalahan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.